Nama Indri Amelia Putri, NPM 091058012208. Prodi Teknologi Pendidikan semester 3 bab 3, Sejarah Etika di bidang komputer. Konsep etika di bidang komputer. Dia mendefinisikan etika komputer sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan etika tersebut secara etis. Lebih lanjut, Moore menjelaskan sebagai berikut. A. Masalah khusus yang timbul di dalam etika komputer adalah disebabkan karena adanya suatu kekosongan kebijakan tentang bagaimana teknologi komputer harus digunakan. B. Komputer melengkapi kita dengan kemampuan baru dan pada saatnya memberikan kita banyak pilihan baru untuk bertindak. C. Tugas pokok dari etika komputer adalah untuk menentukan apa yang perlu kita lakukan dalam suatu kasus, yaitu merumuskan kebijakan untuk memandu atau menuntun tindakan kita dalam memanfaatkan teknologi komputer. D. Satu kesulitan yang muncul adalah karena kekosongan kebijakan, maka suatu masalah di dalam etika komputer yang mungkin kelihatan sangat jelas pada awalnya juga memperlihatkan cerminan kecil dari sebuah konsep yang bercampur aduk. E. Apa yang diperlukan pada kasus tersebut adalah dibutuhkannya suatu analisa yang menyediakan suatu kerangka kerja konseptual untuk merumuskan suatu kebijakan. Isu-isu pokok etika komputer. A. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang dilakukan dengan teknologinya. Contohnya adalah virus, spam, penyadapan, carding, denial of service, melumpuhkan target. B. Cyber ethics. Implikasi dari internet atau interconnection networking memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tak teridentifikasi dalam dunia anonymous. Dalam hal ini diperlukan adanya aturan tak tertulis seperti netiquette dan emotion. Isu-isu pokok etika komputer. C. E-commerce. Otomatis bisnis dengan internet dan layanannya mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, sehingga melahirkan implikasi negatif bermacam kejahatan, penipuan, dan kerugian karena keanonymousan tadi. D. Pelanggaran hak HAKI. Hal ini berkaitan dengan masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual seperti pembajakan, cracking, illegal software, dan lain-lain. E. Tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati, misalnya IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informasi, yang didirikan tahun 1974. Sejarah etika di bidang komputer.
Sejarah etika di bidang komputer diawali di era 1940 sampai 1950-an. Pada era ini munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi, dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener. Terdapat dua peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1940-an, yaitu Perang Dunia II dan lahirnya teknologi komputer. Selama Perang Dunia II, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Mengembangkan senjata tersebut memicu Wiener untuk memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu etika. Dalam penelitiannya, Wiener meramalkan terjadinya revolusi sosial dari pengembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Cybernetics: Control and Communication in the Animal and Machine. Kode etik profesi di bidang teknologi informasi. A. Kode etik profesi adalah pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas, sehingga pelaksanaan profesi dapat mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. B. Kode etik profesi adalah kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang dijalankan. Artinya, etika profesi dapat diberikan masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di tempat kerja. C. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya bahwa pelaksanaan pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Tanggung jawab profesi IT. Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT berbeda dari bidang pekerja yang lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. 2. Punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. 3. Bekerja di bawah disiplin kerja. 4. Mampu melakukan pendekatan disipliner. 5. Mampu bekerja sama. 6. Cepat tanggap terhadap masalah klien.